Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Spita Dewi Learning Room. Tapi untuk kali ini kita ada di mata kuliah statistika. Untuk pertemuan pertama statistika, kita akan mempelajari mengenai statistik deskriptif. Jadi kita masih awalan banget untuk kenalan dulu dengan statistika ya. Kita awali dari statistik deskriptif. Oke. Dari awal dulu ya, saya yakin teman-teman sudah sering mendengar kalimat statistika. Mungkin dulu waktu matematika juga pernah tersinggung, ada singgungan mengenai statistika, atau mungkin dari kakak-kakak angkatan, kalian sudah mendengar kalau misalnya penelitian mereka menggunakan statistika dan seterusnya. Saya yakin semuanya sudah sering mendengar, tapi apakah sudah tahu apakah statistika itu? Nah, statistika ini beda dengan statistik. Jadi untuk statistika itu adalah ilmu untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi untuk statistika itu ilmu kita bagaimana dari awal mengumpulkan data, kemudian diolah, kemudian disajikan hingga kita bisa mengartikan sajian dari data itu menjadi data penelitian kita, menjadi kita bisa tahu hasil penelitian kita kayak gimana, itu dengan ilmu statistika. Di sini akan bisa membantu kita, di akhirnya kita akan bisa mengambil keputusan. Apakah misalnya penelitian kita ini, oh ternyata benar hipotesis kita sebelumnya, ternyata benar kita dugaannya, ternyata di si A itu terjadi karena B misalnya. Itu kita gunakan, kita olah datanya dengan ilmu statistika. Sedangkan untuk statistik itu adalah kumpulan datanya. Statistik itu adalah kumpulan datanya yang bisa berupa bilangan atau bukan bilangan, bisa disusun dalam bentuk tabel, bisa dalam diagram, bisa dalam grafik, di mana data tersebut itu menggambarkan suatu persoalan. Jadi data itu bisa menunjukkan persoalan yang terjadi. Beda ya, berarti ya bisa kita bedakan. Jadi untuk berhati-hati nantinya, misalnya saya mau mengerjakan data-data, berarti nanti kalian data-data untuk diolah dalam penelitian, berarti data tersebut adalah statistik, sedangkan langkah-langkah kita untuk mengolah data tersebut menjadi hasil penelitian itu adalah ilmunya kita dapatkan dengan ilmu statistika. Disebut sebagai statistika, ilmu yang kita gunakan untuk mengolah data menjadi dari data yang mentah menjadi data matang, dari data yang dulunya cuma kita kumpulin menjadi bisa kita simpulkan untuk penelitian kita. Itu ilmunya adalah ilmunya untuk mengolah itu adalah statistika, sedangkan datanya adalah statistik, data yang bisa menggambarkan permasalahan kita. Oke, itu pengertiannya. Sedangkan untuk statistika sendiri itu dibagi menjadi 4. Istilah-istilah statistika itu sebenarnya ada banyak. Nanti yang kaitannya dengan statistika ada banyak. Di sini ada 4. Jadi statistika itu dibagi berdasarkan istilah, statistika berdasarkan tujuan pengolahan data, statistika berdasarkan bentuk parameter atau ukuran, dan statistika berdasarkan variabel. Kita bedah satu persatu. Statistika berdasarkan istilah. Jadi secara istilah, statistika itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama statistika teoritis, yang kedua adalah statistika terapan. Di statistika teoritis ini ilmunya dipelajari secara mendalam. Jadi statistika ini mempelajari suatu ilmu secara mendalam, di mana di sana itu perlu kemampuan matematika yang kuat. Benar-benar memiliki kemampuan matematis yang kuat. Di situ mereka di statistika teoritis ini akan membentuk sifat, membentuk rumus, membuat model. Jadi di sini membuat rumus-rumus
membuat model, mengelompokkan sifat-sifat dan karakter-karakter itu ada di statistika teoritis. Sedangkan untuk statistika terapan, dia lebih ke mempelajari teknik penggunaan statistika itu sendiri. Jadi untuk statistika terapan atau aplikasi ini sebenarnya adalah lanjutan dari statistika teoritis. Jadi tadi di teoritis sudah menemukan rumusnya, sudah menemukan modelnya, kemudian penerapannya seperti apa di lapangan. Penerapannya seperti apa sesuai dengan konteks ilmunya. Bisa penerapan dalam ekonomi bagaimana, penerapan dalam fisika bagaimana, penerapan dalam ilmu yang lain bagaimana, psikologi bagaimana. Nanti penerapannya ini masuk di statistika terapan. Jadi berupa penerapan dari hasil statistika teoritis. Seperti itu. Jadi beda berdasarkan istilah, ada statistika teoritis dan statistika terapan. Sedangkan untuk statistika berdasarkan tujuan pengolahan data, di sini ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Jadi untuk statistika yang berdasarkan tujuan dari pengolahan data, kita mengolah data itu tujuannya apa? Itu ada statistika deskriptif sama statistika inferensial. Jadi untuk statistika deskriptif, di sini membahas cara pengumpulan dan penyajian data. Di statistika deskriptif berarti nanti karena namanya deskripsi ya, jadi di sini kita akan mendeskripsikan data-data yang telah kita kumpulkan. Jadi di sini hanya membahas cara pengumpulan, baik caranya pengumpulan maupun cara penyajiannya. Sedangkan fungsinya untuk menguraikan atau menerangkan keadaan tanpa menarik kesimpulan terhadap populasi. Jadi hanya menguraikan saja. Jadi data, misalnya kita mengumpulkan data di kecamatan A, maka nanti di sini kita hanya menguraikan. Kita dapat data apa saja, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, seterusnya. Di sini hanya kita uraikan. Kita tidak mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya di kecamatan A terjadi bla bla bla, tidak bisa seperti itu. Di statistika deskriptif kita hanya menunjukkan data. Di sini loh kita mendapatkan data. Datanya A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Tanpa kita membuat kesimpulan terhadap populasi data yang telah kita ambil. Kemudian jika analisis data itu berupa sampel, jika kita menganalisis data berupa sampel, maka nanti akan menghasilkan ukuran sampel, sedangkan ketika kita menganalisis data populasi, maka apa yang akan kita dapatkan adalah ukuran populasi atau parameter. Itulah di statistika deskriptif. Jadi kita hanya di sini analisis data, tapi nanti meskipun di sini saya sebutkan jika analisis data berupa sampel maka hasilnya ukuran sampel, meskipun seperti itu, tapi ingat di sini tidak menarik kesimpulan, kita hanya membuat ukuran. Jadi menganalisis data-data yang kita dapatkan, kemudian dapatlah kita suatu ukuran, tapi kita tidak bisa menyimpulkan keadaannya. Jadi di sini misalnya kita ambil data dari sampel, maka kita dapat ukuran sampel. Jika kita dapat data populasi, maka ketika kita analisis data populasi tersebut, kita akan mendapatkan ukuran populasi dengan parameter tertentu. Sedangkan statistika inferensial, oh iya, sebelum statistika inferensial, saya ingatkan kembali, ada istilah populasi dan sampel ya di statistika berdasarkan tujuan pengolahan data ini. Semoga semuanya masih ingat bahwa populasi dan sampel itu adalah dua hal yang berbeda. Ini adalah ilustrasi populasi. Jadi di sini dalam gambar ini ada banyak bulat-bulat. Jadi ada lingkaran. Dalam satu kotak itu ada banyak bulat-bulat. Di sini adalah populasi. Keseluruhan bulat-bulat ini adalah populasi. Sedangkan ketika kita ambil beberapa bagian saja untuk diteliti dengan metode tertentu. Jadi ada beberapa metode untuk mengambil beberapa bagian agar populasi itu terwakili. Ini sudah tidak bisa kita sebut populasi lagi ketika kita cuma mengambil beberapa
bagian bulat-bulat dalam suatu habitat ini, suatu kotak tadi ini kita sebut sebagai sampel. Bisa dibedakan ya, semoga kita bisa membayangkan. Tadi populasi berarti semuanya, sedangkan sampel kita hanya mengambil sebagian. Kita mengambil sebagian dengan metode tertentu, nanti bisa dibahas di belakang. Oke, kita lanjut kembali. Tadi kembali ke statistika berdasarkan tujuan penelitian. Jadi, untuk statistika berdasarkan tujuan, mohon maaf tadi bukan tujuan penelitian, tapi tujuan pengolahan data. Tadi statistika deskriptif sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga satunya statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramal, dan menarik kesimpulan populasi terhadap sampel. Jadi di sini kesimpulan yang akan kita dapatkan itu biasanya di statistika inferensial, jadi bukan di statistika deskriptif. Tadi data dikumpulkan dengan statistika deskriptif, kemudian ketika kita ingin menghasilkan membuat kesimpulan, maka kita lanjutkan ke statistika inferensial. Membahas di sini karena membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramal, sampai ke menarik kesimpulan. Misalnya kita tadi melakukan penelitian berupa ambil sampel dari populasi, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan di statistika inferensial. Kemudian di statistika inferensial ini kita juga mengambil kesimpulan berdasarkan dugaan. Jadi kesimpulan kita dengan beberapa metode tadi kita melakukan analisis, kemudian kita mengambil kesimpulan dengan beberapa dugaan. Kemudian di statistika inferensial ini memiliki karakteristik di mana kita melakukan pertama pengujian hipotesis, kemudian mengestimasi atau menaksir, dan melakukan atau menarik kesimpulan. Jadi di statistika inferensial itu 3 hal yang tidak bisa lepas dari statistika inferensial itu. Di sini kita melakukan pengujian hipotesis, kemudian melakukan taksiran, kita taksir, kita analisis, kita ukur, kemudian dari data yang sudah kita ukur itu nanti kita akan ambil kesimpulan. Nah, ini di statistika inferensial. Begitu ya, kita bedakan karakteristiknya berdasarkan tujuan pengolahan data. Ketika saya ulang lagi, ada 2, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ketika kita hanya ingin menguraikan keadaan, itu kita hanya menggunakan statistika deskriptif. Tapi ketika kita punya hipotesis, kita punya dugaan tertentu terhadap suatu fenomena, jangan-jangan terjadi ini nih, jangan-jangan terjadi itu karena ini nih. Nah, itu kita gunakan statistika inferensial. Ini bedanya. Jadi di statistika inferensial kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan dugaan yang kita bisa dapat dari olahan data yang sudah kita analisis. Dan ketika kita hanya ingin menunjukkan data saja, tidak ingin mengambil kesimpulan, ya kita menggunakan statistika deskriptif. Oke, itu statistika berdasarkan tujuan pengolahan data. Sedangkan untuk statistika berdasarkan bentuk, parameter, atau ukuran, di sini dibedakan menjadi 2. Jadi ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Jadi, untuk statistika parametrik, di sini adalah teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasi data itu berdasarkan pada model distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Jadi, untuk statistika parametrik,
intinya kita menggunakan model distribusi normal. Kita asumsinya distribusinya normal, jadi ketika misalnya ada data kok distribusinya tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan statistika parametrik. Dan di sini juga disyaratkan untuk memiliki varians yang homogen, jadi variansnya sama semua, variansnya tidak bisa beda-beda. Ketika variansnya sama dan model distribusinya normal, kita bisa menggunakan teknik statistika parametrik, seperti itu. Sedangkan untuk statistika non-parametrik, di sini bedanya, tadi untuk parametrik model distribusinya normal, sedangkan untuk statistika non-parametrik ini tidak mengikuti model distribusi apapun. Jadi di sini model distribusinya bebas, tidak harus normal berarti, dan bebas dan variansnya tidak harus homogen. Jadi heterogen pun bisa. Ketika ada kondisi distribusinya tidak normal dan variansnya itu heterogen, maka teknik yang bisa kita gunakan adalah teknik di statistika non-parametrik. Seperti itu. Tapi ketika kondisinya kita ada distribusinya normal dan variansnya homogen, kita bisa menggunakan statistika parametrik. Untuk statistika parametrik dan non-parametrik, di belakang nanti atau di pertemuan-pertemuan belakang nanti kita akan pelajari. Jadi untuk saat ini kita hanya mempelajari pengertiannya dulu ya. Untuk bagaimana kita menghitungnya nanti pertemuan ke belakang. Dan satu lagi tadi statistika berdasarkan variabel. Nah, statistika berdasarkan variabel ini ada 3 jenis. Jadi ada statistika univariat, statistika bivariat, dan statistika multivariat. Dari namanya sudah bisa kita lihat ya, jadi statistika univariat berarti hanya satu. Di sini artinya kita hanya melibatkan satu variabel terikat saja, terlepas dari berapapun variabel bebasnya. Kalau penelitian tuh biasanya kalau penelitian pengaruh itu pasti ada yang terikat, ada yang bebas, ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Nah, untuk statistika univariat itu berarti yang dipengaruhi itu hanya satu. Yang mempengaruhi terserah berapa, tapi yang dipengaruhi hanya satu. Itu berarti masuk di statistika univariat. Sedangkan statistika bivariat sesuai namanya, dia melibatkan 2 variabel terikat. Terlepas dari berapapun variabel bebasnya. Tadi cuma satu kalau kalau bivariat 2. Sedangkan statistika multivariat berarti paling tidak melibatkan 2 variabel terikat. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk statistika berdasarkan variabel itu ada yang menyebutkan statistika univariat dan statistika multivariat saja, karena bivariat pun bisa masuk di statistika multivariat. Tapi ini untuk pengetahuan kalian, jadi ada statistika univariat, ada statistika bivariat, artinya 2 variabel terikat. Sedangkan statistika multivariat itu ada lebih dari 2 atau lebih. Kalau cuma satu berarti tidak bisa masuk multivariat. Tapi ketika ada 2 ataupun lebih variabel terikat, itu artinya kita masuk di statistika multivariat. Oke, selanjutnya kita cari tahu dulu fungsi dari statistika itu apa. Nah, yang pertama, statistika itu sangat jelas memiliki fungsi untuk penelitian ilmiah. Sangat jelas, ketika kita melakukan penelitian ilmiah, pasti akan kita lakukan analisis data dengan statistika. Jadi dari sumbangsih dari statistika ini sendiri nanti hasil-hasil penelitian ilmiah itu bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan ilmu statistika untuk mengolah data statistiknya. Seperti itu fungsi dari statistika dalam penelitian ilmiah. Sedangkan fungsi statistika yang lain ini juga berfungsi memiliki manfaat untuk proses pembelajaran, misalnya dosen, guru, maupun kalian sendiri bisa menggunakan ilmu statistika untuk misalnya mengolah nilai, mengolah
hasil kerja kalian. Misalnya kalian bisa menganalisis sendiri, misalnya oh saya dapat ini dapat nilai segini nih untuk UK pertama, kedua, ketiga. Nanti kalian bisa menganalisis kira-kira besok dapat A atau B atau C. Kalian bisa menggunakan analisis statistika. Nah, juga bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari kita misalnya, oh kalian sebagai mahasiswa dapat setoran uang dari orang tua, itu setiap bulan kalian bisa tulis misalnya pengeluaran kalian berapa. Nah, kita bisa menganalisis, oh kira-kira kenapa ya di bulan ini kok saya dapatnya uangnya sama, tapi kok dulunya bisa cukup, kok sekarang tidak cukup. Itu kita bisa gunakan sebenarnya anak statistika ilmu statistika ini untuk menganalisis kenapa itu bisa terjadi. Kalau slow ya tapi ya. Jadi simpelnya sebenarnya seperti itu. Statistika itu sebenarnya bukan yang rumit banget sih sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya statistika. Kita bisa menganalisis kenapa saat ini terjadi kurang, padahal waktu itu saya cukup dengan uang segini, kok sekarang udah nggak cukup lagi. Kalian bisa tahu dianalisis dengan ilmu statistika sebenarnya. Tapi itu ilmu statistika yang sangat sederhana. Nanti yang kita akan pelajari yang lebih ke statistika untuk melakukan penelitian ilmiah. Itu yang akan kita pelajari ke belakang nanti. Dan statistik ini tidak bisa lepas dari data statistik. Kita uraikan dulu mengenai data statistik. Data itu apa sih sebenarnya? Data itu adalah bentuk jamak dari kalimat datum. Artinya banyak. Jadi ada banyak artinya sebenarnya data itu. Sedangkan makna dari data itu sendiri, data itu adalah kumpulan fakta, keterangan, angka-angka yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi data itu ya tadi kumpulan fakta, keterangan, angka, dan bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan suatu fenomena. Itu adalah data. Sedangkan jenis data itu ada macam-macam. Umumnya data itu kita bedakan dari data kualitatif dan kuantitatif. Kuali itu berarti yang terurai, kalau sedangkan kuantitatif itu yang angka-angka. Jadi kualitatif itu seperti kata-kata. Misalnya kalimat di sini data kualitatif, misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian oh bagus, cantik, sehat, baik, seperti itu. Atau habitat dan sebagainya. Itu data kualitatif di mana bentuknya bukan angka, sedangkan data kuantitatif itu adalah angka. Angka di sini dibedakan menjadi dua. Data kuantitatif itu berupa angka, dan angka itu dibedakan menjadi dua, data diskret dan data kontinu. Angka berupa angka diskret bisa berupa juga kontinu. Yang diskret sesuai dengan namanya, diskret itu terpisah, jadi tidak saling berkait. Misalnya jumlah siswa tiap kelas, misalnya banyak mobil yang lewat, mobil satu dengan yang lainnya berbeda, nanti banyaknya mobil yang lewat hari menit pertama, menit kedua, menit ketiga berbeda, itu terpisah. Ini adalah angka-angka data diskret. Misalnya skor ujian juga beda-beda setiap orangnya, setiap waktunya itu akan selalu berbeda. Itu adalah data diskret, sedangkan data kontinu itu sesuai dengan namanya, kontinu, terus menerus, jadi bisa berkaitan. Data kontinu itu juga berkaitan, misalnya berat badan, jarak kota, luas tanah. Berat badan saya 50 kilo misalnya, dengan si A yang 50 kilo sama saja kan ya berat badan. Misalnya saya berat badan jarak kota dari Jogja ke Jakarta misalnya 2000 kilo, sama dengan Jogja ke Semarang misalnya 2000 kilo, sama, 2000 kilonya sama, berarti ini data kontinu. Bisa saling terkait dan kita sama saja. Jadi di mana kalau misalnya 2000 kilo ya sama 2000 kilo, panjangnya segini misalnya. Kalau misalnya kita pakai penggaris 30 cm ya segini 30 cm, sama dengan 30 cm penggaris yang lain. Itu adalah data kontinu. Sedangkan ada juga mengenai skala data. Data itu ada beberapa skala.
Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini fungsinya hanya sebagai label, pembeda, jadi membedakan. Karena untuk yang misalnya kita tadi data kan ada yang kualitatif, di kualitatif itu sebenarnya bisa kita labelkan, jadi menjadi angka sehingga bisa mudah kita olah. Nah, di sini fungsi skala nominal ini fungsinya sebagai pembeda. Misalnya kita jadikan satu pria itu adalah lambangnya 1, wanita itu adalah lambangnya 2. Misalnya seperti itu. Jadi untuk mengolah data, nanti misalnya ada banyak pria dan wanita di suatu populasi, nanti kita hitung, itu tidak kita tambahkan nilainya 1 ditambah 2 tambah dengan 3, tapi pria itu cuma menunjukkan 1 itu cuma menunjukkan pria, 2 itu menunjukkan wanita, jadi tidak bisa kita jumlahkan. Skala nominal seperti itu, jadi angka yang kita gunakan fungsinya hanya untuk pembeda, sebagai labeling saja. Ada juga skala ordinal namanya. Jadi skala ordinal ini fungsinya sebagai pembeda dan juga sebagai pemeringkat. Di sini contohnya misalnya kita ada yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 1 ini menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari juara 2, juara 2 lebih tinggi dari juara 3, dan seterusnya. Di sini dia membedakan, juara 1 sama 2 beda. Dan di sini juga menunjukkan bedanya tentang tingginya beda, tingkatannya beda. Juara 1 lebih tinggi dari juara 2, dan juara 2 lebih tinggi dari 3, dan seterusnya. Itu skala ordinal. Nah, skala interval ini gabungan nominal dan ordinal, yaitu sebagai pembeda iya, sebagai pemeringkat iya, dan memiliki jarak. Jadi di interval ini ada jaraknya, ada intervalnya. Misalnya, ada suhu 24 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 26 derajat Celcius. Di sini suhu 24 lebih dingin dibandingkan 25, 25 lebih dingin dibandingkan 26, dan seterusnya. Sama ya, sama fungsinya nominal, ordinal, tapi di sini juga memiliki interval yang sama dari suhu jarak dari 24 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius sama dengan jarak 25 derajat Celcius ke 26 derajat Celcius. Sama jaraknya. Nah, satu lagi skala rasio. Ini adalah skala yang paling kompleks, di mana semua skala itu masuk. Berfungsi sebagai pembeda iya, berfungsi sebagai pemeringkat iya, memiliki jarak yang sama atau memiliki interval, dan di sini dia juga memiliki nilai absolut atau nilai titik nol yang mutlak. Jadi kalau misalnya di sini contohnya bunga BNI 7% dan bunga BCA itu 14%. Berarti artinya bunga di BCA itu adalah 2 kali lipatnya bunga BNI. Bunga itu berarti ada yang 0% sampai dengan 100%. Ada nolnya ya, ada titik absolutnya. Dan di sini juga jadi memiliki nilai mutlak, bisa juga sebagai menunjukkan pemeringkat, membedakan juga, dan memiliki jarak yang sama. Ini memiliki 4 karakter. Jadi untuk skala rasio ini yang paling kompleks, skalanya. Gabungan dari semua skala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengawal dari statistika ini. Untuk statistik deskriptif akan kita uraikan kembali di pertemuan kedua. Jadi untuk yang sekarang itu masih mengawali, jadi pengertian-pengertian awal dari statistika. Oke, kalian bisa memperdalam apa yang sudah saya sampaikan dari buku ini, dari Dr. Budi Susetyo, MPD, Statistika untuk Analisis Data Penelitian. Data yang saya sampaikan adalah dari buku-buku ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.